Sharon baru memikirkan pertanyaan ketika dia kembali ke kamarnya. Dia baru saja memarahi Hans dengan ceroboh dan menggigit lehernya. Akankah dia memecatnya lagi karena marah? Sharon benar-benar menyadari kebodohannya sekarang. Sakit ototnya adalah urusannya. Mengapa dia harus ikut campur dalam urusannya sendiri? Kesal dan khawatir, Sharon tidak bisa tertidur meskipun dia berguling-guling di tempat tidur. Akhirnya dia tertidur setelah beberapa saat, namun tempat tidurnya seperti bergetar 2 kali. Sharon mengerutkan kening dan terbangun dari suara yang tidak nyaman. Ketika Sharon menggosok dan membuka matanya, dia melihat sosok menjulang tinggi di atas kepalanya. Di bawah lampu latar, fitur wajah tampan pria itu tampak agak gelap dan tidak jelas, seperti adegan gelap beberapa film horor. Sharon bergidik dan berseru ketakutan, "Tuan Wijaya, aku tidak sengaja menggigitmu tadi malam, jangan main-main." Ekspresi Hans berat, dia tidak mengatakan banyak omong kosong, dia hanya mengatakan satu kata. Bangun. Apa? Tanda tanya muncul di dahi Sharon, dia melihat jam alarm tanpa sadar. Baru jam 5:30, dia dengan cepat mengganti pakaiannya dan keluar. Sharon bertanya dengan bingung, "Tuan Wijaya, ada apa?" Hans melemparkan kunci mobil padanya, "Antar aku ke perusahaan." Sharon memegang kunci mobil dan tidak berbalik. Mengapa Hans ingin dia mengemudi? Sharon tahu bahwa Hans gila kerja dan bangun pagi setiap hari untuk pergi ke perusahaan. Tapi dia selalu pergi sendirian, kenapa dia menyuruhnya hari ini? Hans menatapnya dengan dingin, "Suntikan yang kamu berikan padaku." Suntikan. Sharon mengerjap dan akhirnya menyadari bahwa dia baru saja memberinya suntikan seperti bandit wanita tadi malam, tapi meskipun suntikan itu dapat membantunya memulihkan sel-sel otot, itu memiliki efek samping yang membuat kepalanya pusing dan ingin tidur sepanjang waktu. Sharon menatap wajah dingin Hans, matanya masih dingin, tapi tidak setajam sebelumnya. Ketika dia mengemudi dalam kondisi ini, diperkirakan dia akan mengalami kecelakaan mobil. Mengetahui bahwa dia yang harus disalahkan, Sharon segera mandi dengan cepat dan dengan patuh bertindak sebagai sopir. Pukul 7.30, belum ada karyawan perusahaan yang datang, tapi Hans, presidir besar, sudah sibuk di mejanya. Sharon melihatnya dengan kekaguman di matanya. Dia dulu berpikir bahwa menjadi presidir hanya perlu mengeluarkan perintah. Lagi pula, ada banyak skandal tentang generasi kedua yang kaya dan bintang wanita di internet, tapi Hans jelas berbeda. Dia tidak bermain-main hanya karena dia adalah seorang generasi kedua yang kaya, semua energinya dimasukkan ke dalam pekerjaannya, dan Sharon baru tahu setelah dia memasuki perusahaan bahwa Hans telah melipat gandakan nilai pasar perusahaan Wijaya hanya dalam 5 tahun, menjadikan perusahaan Wijaya benar-benar no. 10 perusahaan teratas di belakang mereka semua tidak ada satupun dari keluarga Wijaya. Jika tujuan Hans adalah untuk berdiri di puncak dunia, maka Sharon berpikir dia pasti berhasil, karena jika seseorang seperti Hans tidak dapat berhasil, siapa yang layak untuk sukses? Apa yang kamu lakukan dengan Alu? Suara tidak menyenangkan Hans datang. Dia melirik cangkir kopi di atas meja dan berkata dengan dingin, "Kopi." Jadi, dia memintanya mengikuti untuk mengantarnya? Meskipun nada memerintahnya benar-benar terlalu datar, tapi dia adalah presidirnya. Selain itu, wanita baik tidak melawan pria. Sharon mengangkat bahu, mengambil cangkir kopi, dan pergi ke dapur. Saat menggiling biji kopi, Sharon tiba-tiba memikirkan satu hal, minum kopi dengan perut kosong menyakiti perut. Mengapa dia selalu mengkhawatirkan Hans, pria itu yang ingin minum? Sharon cemberut, tapi dia tetap saja turun untuk membeli sandwich dan bubur ayam, lalu pergi ke apotek untuk membeli sebotol pendingin minyak. Kembali ke ruang presidir, Sharon membuka pintu dan melihat Hans mencubit alisnya dengan tangannya, tampak lelah dan tak berdaya. Sharon masuk dengan cepat, meletakkan sarapan di meja Hans, dan berkata, "Tuan Wijaya, kamu harus sarapan dulu, kamu akan merasa lebih baik setelah makan." Hans mengerutkan kening dengan dingin, tidak perlu, dia tidak punya kebiasaan sarapan sama sekali,
mana kopi aku, minum kopi saat perut kosong membuat perut sakit. Sharon baru saja membuka bubur ayam, lalu meletakkan sendok ke tangan Hans dan berkata, "Tuan Wijaya, aku tahu kepala kamu pusing sekarang, kamu makan buburnya dulu, aku membeli minyak pendingin, aku akan menggosoknya untukmu, ini lebih menyegarkan daripada kopi." Hans ingin marah, menurut temperamennya, masuk akal untuk membuang bubur ke lantai, tapi, melihat Sharon menundukkan kepalanya dan memutar minyak pendingin dan menggosoknya dengan ujung jarinya, tangannya yang sudah setengah terangkat berhenti. Bulu matanya terkulai lebat dan panjang, seperti dua kupu-kupu hinggap di kelopak matanya, bibirnya tidak merah, mulut itu menggigitnya dengan keras tadi malam. Hans menatap bibirnya begitu saja, matanya berkilauan. Sharon tidak menyadarinya, dia meletakkan minyak dingin di ujung jarinya, berdiri di belakang Hans, menekannya dengan lembut beberapa kali, dan bertanya, "Tuan Wijaya, apakah nyaman?" Suara lembut wanita itu terdengar sangat ringan, seperti angin sepoi-sepoi bertiup melewati telinganya. Terutama ketika ujung jarinya menekan pelipisnya, kesejukan minyak dingin itu menyegarkan. Kepala Hans yang awalnya mengantuk benar-benar terjaga, dia bisa merasakan suhu ujung jarinya dengan lebih jelas. Sebenarnya sedikit dingin, tapi panas, terutama ketika dia membuka mulutnya untuk bertanya. Nafasnya menyembur ke sisi telinganya, menyebabkan rasa gatal yang kesemutan. Hans mengerutkan kening dengan ganas. "Cukup." Hans meraih tangan Sharon dan menariknya menjauh darinya. Sharon hampir terhuyung-huyung olehnya. Setelah disuntik, kekuatannya jelas banyak pulih, dan emosinya jelas tidak menentu seperti sebelumnya. Sharon tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi marah lagi, hanya melihat alisnya yang dingin, hatinya sangat kusam. Suasana agak canggung untuk sementara waktu. Hans menatap alisnya yang sedih. Entah kenapa kesal, dia menarik dasinya dan berkata, "Pergi." Sharon mengerutkan bibirnya dan berjalan keluar. Ruangan itu dingin, Hans tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Di ruang yang sunyi, dia selalu menyukai keheningan seperti ini. Tapi pada saat ini, itu masih sangat mematikan sehingga membuat orang merasa panik. Dia mengangkat tangannya minum kopi untuk menghilangkan kekeringannya, tapi cangkirnya kosong, wanita itu tidak menuangkan kopi sama sekali, dan hanya ada setumpuk sandwich harum dan bubur ayam di atas meja. Melihat hal-hal ini, Hans menjadi semakin kesal. Dia ingin mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah, tapi ketika 5 jarinya akan mengendur, dia meletakkannya kembali di atas meja. Matanya sedikit berkedip, wajah Sharon muncul di benaknya. Dia selesai makan bubur dan sandwich. Setelah makan, semangatnya meningkat pesat. Hans terus memproses dokumen. Tiba-tiba, telepon berdering. Itu adalah panggilan dari pengawal. Pengawal itu berkata, "Tuan Wijaya, penjahat yang memasukkan Nona Manopo ke dalam mobil pendingin telah ditangkap. Dia mengaku bahwa ibu tiri Nona Manopo, Titan yang memerintahkannya untuk menyerang Nona Manopo. Setelah itu Titan juga memintanya untuk menangkap Nona Manopo dan merusak wajahnya." Mata Hans meluncur tajam dan berkata, "Kirim ke kantor polisi, dan biarkan direktur menghukum wanita itu." Meskipun hatinya sesak, Sharon dengan cepat bersorak, pergi ke restoran teh untuk sarapan, dan kemudian datang ke departemen proyek di lantai 28. Rekan-rekan mulai berdatangan satu demi satu. Semua orang hanya tahu bahwa Sharon dipindahkan dari departemen kesekretariatan untuk membantu dalam pengujian proyek, jadi mereka juga sangat sopan kepada Sharon, apalagi dia sedang hamil. Sharon sangat beruntung bisa masuk ke departemen proyek, dan dia bahkan lebih serius dalam pekerjaannya. Hampir tengah hari ketika Sharon menerima telepon dari Benny, sebenarnya dia tidak ingin menjawabnya, tetapi telepon terus berdering, jadi Sharon hanya bisa mengangkat. "Tuan Manopo, ada apa?" Sekarang dia tahu bahwa dia bukan putri Benny, Sharon secara alami tidak akan memanggilnya ayah. Suara Benny marah, dan dia berulang kali bertanya, "Sharon, Titan ditangkap di kantor polisi. Apakah ini ulahmu?" Sharon tercengang, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu masih berpura-pura."
Benny sangat marah. Sekarang Titan bahkan tidak bisa dibebaskan sama sekali. Polisi mengatakan itu adalah perintah kepala. Katakan dengan jujur, apakah kamu benar-benar merayu Tuan Wijaya dan membiarkannya untuk mendukungmu dan ingin memenjarakan Titan seumur hidup? Sharon terkejut lagi. Penjara seumur hidup. Benny melihat bahwa Sharon terdiam dan segera berkata dengan marah, "Sharon, aku telah membesarkan kamu selama bertahun-tahun, bukankah Titan baru saja menemukan gangster untuk menyerangmu?" Tapi kamu baik-baik saja sekarang. Untuk membalas dendam pada Titan, kamu harus membiarkan Tuan Wijaya melepaskan Titan. Apakah kamu mendengarku? Sharon akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata gangster yang menyerangnya dikirim oleh Titan. Dan Hans benar-benar mengirim Titan ke kantor polisi. Apakah dia membantunya? Sharon merasa aneh dan tidak dapat mempercayai itu di dalam hatinya. Kemudian dia berkata, Tuan Manopo, dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, adalah kejahatan bagi Titan untuk menyewa gangster. Jadi jika dia ditahan, bukankah itu salahnya sendiri? Dalam hukum apa? Bagaimanapun juga dia adalah ibu tiri kamu. Setelah ibumu menjadi gila, bukankah Titan yang merawatmu? Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Sharon ingin tertawa ketika dia mendengar ucapan Benny. Bahkan jika Titan merawatnya sedikit pun, dia akan berterima kasih. Tapi tidak, Titan hanya memukuli dan memarahinya. Jika ini juga disebut kebaikan, maka kata kebencian tidak akan ada di dunia ini. Tentu saja, dia tidak membenci Titan. Bagaimanapun, Titan bukan ibu kandungnya, dan dia tidak pernah berharap Titan memperlakukan dirinya seperti putrinya sendiri. Tapi pada saat ini, Titan ingin berurusan dengannya. Dia hampir mati, jadi mengapa dia harus memaafkan Titan? Tuan Manopo, jika kamu berpikir Titan tidak bersalah, maka kamu dapat menyewa pengacara untuknya. Aku percaya hukum itu adil. Setelah mengatakan itu, Sharon menutup telepon. Sharon tidak menyangka bahwa tindakan Benny selanjutnya sangat tidak tahu malu sampai ke titik keji. Setelah beberapa saat, Sharon menerima telepon dari rumah sakit ibunya. Dokter mengatakan kepadanya bahwa rumah sakit mereka tidak akan lagi memberikan perawatan untuk ibunya, dan memintanya untuk membawa ibunya keluar dari rumah sakit. Sharon memikirkan Benny, rumah sakit tempat ibunya berada adalah rumah sakit jiwa terbaik di kota. Rumah sakit itu telah mengumpulkan banyak psikiater hebat. Direkturnya juga adalah anak Benny. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Dia menggunakan masalah ini untuk memerasnya lagi dan lagi, seperti memintanya untuk menyerahkan Doni kepada Wendy, juga memaksanya untuk menghadiri pernikahan Wendy. Sharon dapat menanggung semua ini, dan bahkan ketika Benny tidak lagi mau membayar biaya pengobatan ibunya karena dia bersikeras menikahi Doni, dia juga menerimanya. Tapi kali ini, dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia menelepon Benny dan menegur, "Benny, kamu bukan manusia. Tidak peduli bagaimana hubungan suami istri ibuku denganmu, kamu tahu bagaimana ibuku memperlakukanmu saat itu. Bahkan jika kamu berselingkuh dengan Titan, apakah dia pernah mengeluh denganmu? Bukankah dia masih memperlakukanmu dengan baik ketika kamu pulang? Bagaimana bisa kamu menendangnya keluar dari rumah sakit sekarang?" Benny mencibir, dia tidak berani mengeluh karena dia tahu dia salah, dan dia bahkan berani berbohong padaku untuk menikahinya. Singkatnya, kamu harus menyuruh Tuan Wijaya melepaskan Titan, atau menunggu ibumu dikeluarkan dari rumah sakit jiwa. Kesabaranku terbatas, aku hanya akan menunggumu selama setengah jam. Benny menutup telepon dengan arogan, mata Sharon memerah, tapi dia hanya bisa berkompromi, dia tidak bisa mengolok-olok penyakit ibunya. Sambil menggertakkan giginya, Sharon pergi ke lantai atas. Pintu lift terbuka, sekretaris keluar untuk makan satu demi satu. Melihat Sharon datang, dia sedikit terkejut. "Sharon, mengapa kamu datang?" Bukankah kamu dipindahkan ke departemen proyek? Aku di sini mencari Adelia untuk makan siang. Sharon berbohong. Semua orang tidak mencurigainya, tersenyum dan menyapanya, lalu pergi. Sharon masuk dengan cepat, melihat ke kiri dan ke kanan, tapi tidak ada seorang pun di sana.
Dia mengetuk pintu kantor Presdir 2 kali, tapi tidak ada yang menjawab. Dia berusaha mati-matian untuk membuka pintu ketika sebuah suara datang dari belakang. "Sharon, apakah kamu mencari Tuan Wijaya?" Sharon berbalik dan melihat Adelia dengan wajah aneh. Sharon sedikit malu. "Yah, aku punya urusan yang sangat penting untuk ditanyakan kepada Tuan Wijaya." Tuan Wijaya mengadakan rapat pengawas di ujung lain ruang konferensi. Adelia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Sharon, asisten Kevin telah mengatakan bahwa tidak peduli seberapa penting masalah ini, kita semua di tingkat asisten tidak bisa berhubungan langsung dengan Presdir." Sharon secara alami tahu ini, tapi dia tidak memiliki nomor ponsel Hans, jadi dia hanya bisa naik ke atas untuk menemuinya. "Adelia, apakah kamu tahu berapa lama pertemuan eksekutif ini akan berakhir?" Tanya Sharon. Adelia menggelengkan kepalanya. Baru saja, asisten Kevin mengirim beberapa bento kepada orang-orang, jadi pertemuan ini pasti masih akan berlanjut setelah makan siang. Artinya, dalam waktu singkat, tidak akan berakhir sama sekali. Tapi Benny hanya memberinya waktu setengah jam. Mata Sharon penuh dengan kecemasan, dia berbalik dan berjalan menuju ruang konferensi. "Sharon, apakah kamu ingin masuk secara langsung?" Adelia melihat Sharon akan membuka pintu, dan menghentikannya. "Jika kamu melakukan ini, kamu mungkin akan dipecat secara langsung." Sharon dalam kekacauan sekarang. Bagaimana dia bisa memikirkan itu saat ini? Dia memutar pintu dan mendobrak masuk. Beberapa mata tertuju pada Sharon, semua menatap dengan bingung. Bagaimana karyawan kecil seperti ini bisa masuk dengan sesuka hati? Apakah dia bosan hidup di tempat kejadian? Asisten khusus dan manajer proyek juga tahu bahwa Sharon adalah asisten kecil di departemen proyek yang baru saja dipindahkan. Manajer proyek tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada Sharon. Saat ini, dia tidak mengerti mengapa Sharon muncul. Adapun asisten khusus, di antara keraguan, lebih banyak pertanyaan diajukan. "Nona Manopo, sepertinya kamu tidak perlu menghadiri pertemuan ini. Kenapa kamu terburu-buru?" Sharon awalnya berani, tapi untuk pertama kalinya, dia bergegas ke ruang konferensi dan melihat lusinan kepala serius di depannya. Dia sedikit terpana, terutama ketika bertemu dengan mata dingin Hans. Ekspresinya dingin dan alisnya berkerut, seolah dia tidak puas dengan penampilannya. Sharon bahkan berpikir, jika dia secara tidak sengaja mengatakan hal yang salah, Hans pasti akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Di belakang, mata Adelia berkedip, dan setelah berpikir cepat, dia melengkungkan bibirnya, melangkah maju, dan pura-pura menjelaskan dengan ramah, "Maaf untuk asisten khusus, aku sudah membujuk Sharon untuk tidak masuk dengan gegabah sekarang." Tapi dia berkata bahwa dia memiliki urusan yang sangat penting untuk ditanyakan kepada Tuan Wijaya. "Aku pikir mungkin itu sangat penting, jadi lebih baik biarkan Sharon bicara dulu." Mendengar kata-kata itu, mata asisten khusus menjadi lebih tajam. "Nona Manopo, dapatkah kamu berkomunikasi secara langsung dengan Tuan Wijaya untuk urusan penting apapun?" Telapak tangan Sharon berkeringat, dan dia melirik wajah tampan Hans yang masih dingin, mengepalkan roknya, dan tergagap. "Benar, di pagi hari, aku membantu departemen proyek untuk melakukan pengujian robot cerdas, lalu aku berpikir ada beberapa tempat yang mungkin bisa diperbaiki." Ketika Sharon berbicara di akhir, dia akan memutar roknya menjadi putaran. Semua pengawas di ruang konferensi bahkan lebih terkejut. Bagaimana bisa ada seorang karyawan kecil yang berani masuk ke ruang konferensi untuk memberikan pendapat secara langsung? Manajer proyek mendapatkan kembali akal sehatnya untuk pertama kalinya dan bertanya dengan tidak senang, "Kamu memiliki pendapat tentang proyek tersebut, mengapa tidak mengatakannya selama tes tadi?" Sharon tampak kaku, memandang Hans, dan berkata dengan hati-hati, "Tuan Wijaya, dapatkah aku memberitahu kamu sendiri? Sebenarnya, aku dulu adalah asisten penerjemah dalam kompetisi robot asing. Aku melihat banyak robot dalam kompetisi itu dan beberapa fungsinya cukup bagus, tapi aku tidak dapat mengungkapkannya sedikit, hanya saja aku mengambil video pada waktu itu, bisakah aku menunjukkannya kepadamu?"
Begitu Sharon mengatakan ini, wajah manajer proyek langsung menjadi jelek. Sharon tidak berbicara sebelumnya, tapi dia bersikeras langsung mengatakan ini pada presidir. Apakah ini disengaja untuk menerima kredit? Yang paling penting, di mana dia menempatkannya sebagai manajer proyek. Para pengawas di sekitarnya juga memiliki ide yang sama, jadi mereka memandang Sharon dengan jijik. Wajah tegas Hans tidak menunjukkan emosi, dia hanya melirik semua orang dengan dingin dan berkata, "Tutup rapat dulu," lalu melirik Sharon dan berkata, "Kamu tetap di sini." Mata Sharon senang, tapi semua orang mencemooh Sharon. Rapat bubar, Sharon bergegas menutup pintu, kemudian menuju Hans. Apakah kamu tahu bahwa apa yang baru saja kamu lakukan itu bodoh? Sebelum Sharon bisa berbicara lebih dulu, Hans sudah menuangkan air dingin padanya. Apakah kamu pikir kamu bisa tinggal di departemen proyek dengan seperti ini? Bagaimana mungkin pikiran kecil Sharon lolos dari pemahaman Hans? Tapi dalam situasi barusan, semua orang menatapnya, apalagi yang bisa dia lakukan selain dengan bodohnya menggali lubang untuk dirinya sendiri? Tapi apa yang baru saja dia katakan adalah kebenaran. Sharon memang pernah menjadi asisten penerjemah dalam kompetisi robot, tapi dia tidak pernah berpikir untuk mengambil posisi teratas dan mendapat pujian. Dia awalnya berpikir untuk menyusun laporan dan memberikannya untuk proyek manajer, tapi harus disajikan dengan cara yang menyinggung perasaan orang. Dia benar-benar bodoh. Menggigit bibirnya, Sharon berkata, "Tuan Wijaya, aku tahu apa yang baru saja aku lakukan salah, tapi aku benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan kepadamu." Benny baru saja menelepon dan mengatakan bahwa Titan ditahan oleh kantor polisi, mengatakan bahwa jika Titan tidak dibebaskan, ibuku akan dikeluarkan dari rumah sakit. Tuan Wijaya, bisakah kamu membiarkannya segera dibebaskan? Ketika Hans mendengar kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Sharon, Titan jelas-jelas ingin membahayakan kamu, tapi kamu ingin melepaskannya, kamu benar-benar bodoh. Bukan begitu, tapi Benny akan menendang ibuku keluar dari rumah sakit. Apakah hanya ada satu rumah sakit di kota ini? Tapi rumah sakit itu adalah rumah sakit jiwa terbaik. Sharon menjelaskan, Tuan Wijaya, aku sangat menghargai kebaikanmu untuk membantuku melampiaskan kemarahan, tapi aku hanya ingin ibuku menerima perawatan terbaik, jadi bisakah kamu membiarkan Titan dibebaskan? Apakah kamu pikir kompromi adalah cara terbaik? Hans mencibir. Sharon, kamu telah sangat menderita, tapi kamu belum membuat kemajuan sama sekali. Wajah Sharon merah, tapi apalagi yang bisa dia lakukan selain berkompromi? Apakah dia bisa membunuh Benny? Hans menatapnya dengan dingin, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon seseorang. Bawa ibu Sharon ke rumah sakitmu. Ah, suara terkejut Karel datang, apakah kamu membuat kesalahan? Ibu Sharon sakit jiwa, meskipun tempatku adalah rumah sakit umum, itu tidak termasuk perawatan pasien sakit jiwa, bukankah kamu seorang dokter umum? Hans berkata dengan ringan dan menutup telepon. Sharon sedang dalam kekacauan. Tuan Wijaya, kamu ingin Tuan Handoko merawat ibuku? Tapi Tuan Handoko sama sekali bukan psikiater. Aku bilang dia bisa. Hans tanpa ekspresi, oke, sekarang kembalilah. Jadi, begitukah cara dia menanganinya? Mengapa dia merasa acuh tak acuh? Mengerutkan bibirnya, Sharon berkata, Tuan Wijaya, aku sangat menghargai semua yang telah kamu lakukan, tapi aku hanya ingin ibuku tinggal di rumah sakit itu, tolong lepaskan Titan. Jadi, apakah kamu menyalahkanku karena merepotkan? Mata Hans dingin, tidak. Tapi, Sharon tidak tahu harus berkata apa, dia hanya bisa menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya. Hans menatapnya, wajahnya menjadi semakin dingin. Dia mencibir, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon, Direktur tolong, biarkan Titan pergi. Setelah berbicara dengan dingin, Hans berjalan keluar tanpa melihat ke belakang. Sharon mendapatkan hasil yang dia inginkan. Tapi melihat punggung yang dingin ini seperti gunung es di depannya, mengapa hatinya tidak bahagia sama sekali, malah sepertinya dia dipegang erat oleh sesuatu yang membuatnya sesak napas.